Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan membuat video pembahasan tentang materi distribusi peluang dari variabel acak. Nah, namun sebelumnya di video kali ini kita coba bahas apa saja materi yang akan dibahas di bab distribusi peluang variabel acak. Oke, yang pertama di sini ada bagan ya. Untuk statistika inferensia ini yang akan dibahas adalah tentunya populasi dan sampel yang berkaitan dengan data. Kemudian variabel acak itu sendiri yang terdiri dari variabel acak discrete dan variabel acak continue. Baik variabel acak discrete maupun continue ini masing-masing akan kita bahas tentang fungsi peluang, fungsi distribusi dan kumulatifnya, serta salah satu contoh sebarannya. Nah, di sini kalau di discrete kita akan bahas sebaran atau distribusi binomial. Nah, sementara di variabel acak continue kita akan bahas sebaran atau distribusi normal. Dan tentunya akan kita bahas juga ya, materi tentang ekspektasi atau nilai harapan. Nah, kita pertama bahas terlebih dahulu populasi dan sampel. Nah, ada sedikit perbedaan antara populasi dengan sampel. Ya, populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sumber ya data penelitian. Nah, populasi ini bisa berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, peristiwa dan lain sebagainya. Sementara ya, sampel itu adalah bagian dari populasi ya yang dapat menggambarkan sifat atau ciri populasi tersebut. Nah, kemudian bicara tentang populasi dan sampel, pasti kita nggak terlepas dari yang namanya data. Nah, data ini adalah kumpulan, definisinya kumpulan fakta dan statistik mentah yang dikumpulkan untuk kemudian dilakukan analisis atau dijadikan referensi. Adapun data juga dibagi menjadi beberapa jenis ya. Pertama, jenis data berdasarkan sifat. Nah, berdasarkan sifat, data ini dibagi dua, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Nah, definisi dari data kualitatif adalah informasi ya, informasi yang berbentuk deskriptif dan tidak bisa diukur dengan angka. Nah, biasanya datanya berupa kata-kata. Nah, sementara data kuantitatif, nah ini merupakan sekumpulan informasi yang bisa diukur, bisa dihitung, dan dapat dibandingkan pada skala numerik. Nah, ini jenis data berdasarkan sifat. Nah, ada beberapa perbedaan atau beberapa poin perbedaan antara data kualitatif dan kuantitatif. Nah, saya susun dalam bentuk tabel. Nah, kalau data kualitatif ini berkaitan atau berhubungan dengan kata-kata, ya, sementara kuantitatif berkaitan dengan angka. Kemudian, data kualitatif itu hasil dari pertanyaan bagaimana. Sementara kuantitatif hasil dari pertanyaan berapa. Nah, kemudian poin yang ketiga, sifat dari kualitatif adalah subjektif. Sementara kuantitatif bersifat universal. Poin yang keempat, cara pengumpulan data. Dari data kualitatif itu hasil dari observasi dalam wawancara. Sementara kualitatif itu cara pengumpulan datanya dengan mengukur dan menghitung. Nah, yang terakhir adalah data kualitatif dianalisis dengan mengelompokkan kata. Sementara data kuantitatif dianalisis dengan menganalisis statistik. Oke, kemudian jenis data yang berikutnya adalah berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya, data dibagi dua, ada data primer dan ada data sekunder. Nah, data primer itu merupakan data yang masih berupa data mentah dan data asli ya. Nah, data ini diambil langsung dari sumber resmi atau sumber utama. Nah, sementara data sekunder itu tentunya pasti data yang sebelumnya sudah ada ya, dan sudah dikumpulkan dan digunakan kembali di kebutuhan yang lain karena datanya masih valid. Adapun data sekunder ini dibagi lagi menjadi dua bagian, ada data internal, ada data eksternal ya. Nah, data internal ini adalah data yang berasal dari internal perusahaan atau mungkin internal sekolah ya, nggak mesti perusahaan. Jadi data yang berasal dari internal suatu organisasi dan lebih mudah ditemukan.
Ya, katakanlah kalau di perusahaan, contohnya adalah catatan penjualan, data pelanggan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian data eksternal adalah data yang berasal dari luar perusahaan atau dari luar instansi dan umumnya diperoleh dari pihak ketiga. Ya, contohnya adalah publikasi pemerintah, publikasi berita, dan lain-lain. Oke, berikutnya kita bahas variabel acak. Ya. Nah, variabel acak atau mungkin bisa disebut juga peubah acak. Ya, peubah acak adalah suatu fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel. Nah, peubah acak atau variabel acak ini biasanya dinyatakan dengan huruf besar. Katakanlah X, ya, X besar. Nah, ini peubah acak atau variabel acak. Sedangkan nilai dari variabel acak itu dinyatakan dengan huruf kecil yang padanannya sama. Kalau seandainya variabel acaknya X besar, maka nilainya ya X kecil. Kalau seandainya variabel acaknya dinotaskan nilai Y besar, maka nilainya Y kecil. Ya. Nah, variabel acak ini dibagi menjadi dua. Ya, ada yang variabel acak diskret, ada yang variabel acak kontinu. Ya, untuk yang diskret ya adalah variabel atau peubah acak yang dibangkitkan dari ruang sampel diskret dan himpunan kemungkinan hasilnya dapat dihitung. Ya. Jadi kalau seandainya diskret ini bisa dibilang ya peubah acak yang angkanya itu berupa bilangan bulat. Ya. Angkanya berupa bilangan bulat. Contohnya adalah ya banyaknya atau banyaknya siswa laki-laki dalam satu kelas. Ya, yang jelas itu adalah bilangan bulat. Jadi nggak mungkin banyaknya anak laki-laki dalam satu kelas hasilnya desimal. Ya, umpama 2,3, ya 12,4 dan seterusnya. Yang jelas hasilnya bilangan bulat. Sementara data kontinu, ya, data dari variabel acak kontinu adalah peubah acak yang dibangkitkan dari ruang sampel kontinu. Nah, ini contohnya adalah panjang ya, panjang tiang bendera itu aslinya kalau diukur pasti desimal ya. Nah, jadi nggak bulat ya. Jadi kalau diskret itu bulat, kontinu itu bisa dibilang ya hasilnya berupa bisa jadi bilangan real ya atau desimal. Nah, contoh variabel acak diskret ya. Nanti bisa ditambahkan ya. Di sini ada dua contoh yang saya tuliskan. Yang pertama, banyaknya sisi angka yang muncul dalam pelemparan sebuah koin. Ya, bisa 0, bisa 1. Yang jelas nggak mungkin desimal ya. Nah, diskret. Kemudian yang kedua, jumlah anak dalam sebuah keluarga. Ya, bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Yang jelas bilangan bulat, nggak mungkin desimal. Ya, untuk poin 3 dan seterusnya bisa ditambahkan. Kemudian contoh variabel acak kontinu. Yang pertama, rata-rata nilai ya. Penilaian harian matematika kelas 12. Ya, ini ada kemungkinan besar adalah desimal ya. Kemudian yang kedua, jangkauan tinggi siswa SMA di Jakarta ya. Tinggi siswa aja bisa kemungkinan desimal ya. Yang maksimal, yang tinggi maksimum desimal, yang minimum desimal, maka kalau saya dikurangkan ada kemungkinan desimal juga. Jadi ini kemungkinan besar desimal ya. Untuk poin 3 dan seterusnya bisa dilanjutkan. Nah, ini pendahuluan untuk bab distribusi peluang variabel acak. Untuk video selanjutnya ya nantikan di channel yang sama, channel Matematika Teladan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.